Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan update terbaru terkait dengan sidang pra-peradilan Roy Suryo yang digelar pagi tadi. Yang kalau nggak salah agendanya itu mendengarkan saksi ahli dari pihak Roy Suryo. Cuman yang aneh teman-teman, salah satu saksi dari Roy Suryo sempat mengatakan kurang lebihnya seperti ini kalimatnya. Status tersangka Roy Suryo itu sulit untuk digugurkan. Loh, kok bisa ngomong begitu orang ini? Padahal dia dihadirkan Roy Suryo untuk membela kepentingan Roy Suryo. Kok malah memberatkan Roy Suryo? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana hakim tunggal pra-peradilan tadi mencecar habis Refli Harun selaku kuasa hukum dari Roy Suryo serta Michael Sinaga yang sepertinya dia juga dihadirkan sebagai saksi ahli. Ini terkait dengan unggahan Dian Sandi di media sosialnya yang mengupload ijazah dari Pak Jokowi. Nah, terakhir, kabarnya Roy Suryo akan melakukan kickback terhadap Bang Bil yang mengusut ijazah S3 dari Roy Suryo yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini kan for you nih, for you nih. Untuk siapa? Maksudnya saya mau nanya, akun siapa ini? Jadi akun siapa yang membuka ini awal Ya. gitu ya? Enggak sekarang ini. Yang link ini punya siapa? Mana di mana kita lihat? Ini ya. Apakah saudara mengetahui pada saat gelar perkara mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh penyidik ataupun minimal dua alat bukti yang diperlihatkan pada saat gelar perkara? Kalau tidak diundang tidak mungkin tahu dong. Jawabannya Pak. Tidak. Tidak. Apakah dari ulasan video itu yang ditayangkan itu terkait prosedur surat menyurat penyidik? Apakah itu gelar perkara kah? Apakah itu penetapan tersangka atau itu mengenai kronologi perbuatan pidana yang dituduhkan kepada pemohon? Kurang jelas pertanyaannya, Pak Hakim. Kurang jelas, bukan kurang jelas, kau yang nggak ngerti. Kau yang nggak ngerti, karena kau duduk di situ. Itu sebagai apa kapasitas kau, Michael? Sebagai apa? Kau itu podcaster nyari duit dari kasus ijazah Pak Jokowi. Ngapain kau jadi saksi ahli? Kau nggak ngerti pokok perkaranya. Kau nggak ngerti kenapa dia dijadikan tersangka. Kau mungkin nggak ngerti. Jadi ngapain kau duduk di situ? Dan tadi Refli Harun dicecar habis sama hakim ya kan? Emang nggak jelas manusia-manusia ini mau bebas dari pasal yang paling berat yang menarik Roy Suryo, yakni Undang-Undang ITE teman-teman, yang ancamannya 12 tahun. Iya. Wakil rektor itu yang menyampaikan ternyata Roy Suryo dia kenapa tidak diwisuda? Ya. Gara-gara disertasinya tidak dia kumpulkan. Tidak dia kumpulkan atau tidak ada nggak tahu. Kumpulkan Pokoknya belum disertasi. ada diserahkan. Tidak diserahkan ke pihak kampus. Ya. Kemudian ada administrasi yang belum dia selesaikan. Kemudian dia juga tidak ada apa tadi yang akhirnya membuat yang bersangkutan itu disertasinya tidak bisa diupload di media Di online website. library atau perpustakaan online-nya UNJ. Ditambah dengan akhirnya dia pun tidak diserahkan ijazahnya. Ya, jadi Tidak diserahkan ijazahnya. tidak diberikan. Jadi Namun, ijazahnya nggak ada dia. Benar. namun ini paling berat nih. Apa? Ijazah tersebut bisa dicabut. Bisa dicabut. Saya diganggu dengan Dokter palsu. dokternya palsu ya. Nah, meskipun itu pasti akan saya jawab ya, dan pasti akan ada kickback terhadap orang-orang yang sangat jahat itu. Ada. Kickback kepada orang-orang yang sangat jahat katanya. Lah, Bang Bil dan YouTuber Nusantara dibilang jahat karena ngusik ijazah S3 dia, ngusik gelar doktor dia. Terus kau selama ini apa yang mengusik kehidupan Pak Jokowi melalui ijazah beliau? Kau mengatai kami jahat. Terus kau apa? Hah? Kau apa, Roy? Ini menarik nih, kau ngatain kami jahat karena ngulik-ngulik pendidikan kau. Ya kau apa? Kau apa? Coba teman-teman komen, dia ini apa nih? Orang salah dan keliru, kita akan melanggar azas legalitas. Ya. Baik saudara saksi, saudara ahli ya. Mohon izin ada dua atau pertanyaan terakhir ya. Saudara ahli, jika ada seorang saksi kunci yang kemudian menjadi saksi berdasarkan
informasi elektronik bersama dengan pemohon, ya, mendengar sendiri suatu peristiwa yang disangkakan adalah kejahatan cyber. Namun saksi tersebut saat diminta keterangan oleh penyidik, justru saksi tersebut tidak pernah diminta keterangan bahwa peristiwa yang dimaksud apakah mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, mentransmisikan, atau membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik. Apakah keterangan saksi tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, sementara keterangan yang bersangkutan justru tidak berhubungan dengan unsur delik pasal 32 Undang-Undang ITE? Ini tadi saya kalau nggak salah dengar saksi kunci maksudnya? Iya, saksi kunci ada satu saksi yang kemudian bersama dengan pemohon ya menganalisis dokumen elektronik. Ya, dan barang bukti yang disita justru adalah barang bukti yang ditunjukkan dan dianalisa itu adalah terkait dengan saksi kunci tersebut. Tapi pada saat saksi kunci diperiksa, justru tidak pernah dimintai keterangan apakah mengubah, mengedit, mentransmisikan, melihat itu apa tidak. Oke. Menurut saksi bagaimana? Apakah ini bukti permulaan yang cukup atau tidak? Pendapat ahli ya, saya bukan saksi ya. Sorry, ahli. Jadi begini, kalau disebut saksi kunci itu yang menjadi pertanyaan dulu ya kan. Saksi kunci adalah saksi yang akhirnya bisa memukul gong bahwa perbuatan si pelaku terbukti. Jadi ada saksi, saya tidak sepakat kalau misalnya dibilang saksi kunci harus dijelaskan dulu apakah memang benar. Apalagi kalau dia tidak bisa menjelaskan, itu bukan saksi kunci. Saksi yang tidak bernilai, tidak memiliki kekuatan pembuktian. Nah, ini harus dijelaskan saksi kuncinya apa. Dia kalau saksi kunci harus bisa memiliki kekuatan pembuktian, ya, khusus apalagi untuk pasal 32 ayat 1. Kalau dia tidak bisa menjelaskan unsur perbuatan pelaku, dia tidak bisa menjadi bukti permulaan dan apalagi menjadi saksi kunci di situ. Ya, Saya baik, saudara ahli. Jika ada seorang saksi yang kemudian saya tidak menggunakan istilah saksi kunci ya, tapi jika ada seorang saksi kemudian bersama dengan pemohon menganalisis ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, namun saksi tersebut yang bersama dengan pemohon justru tidak pernah dimintai keterangan apakah saudara saksi ini pernah melihat pemohon mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, mentransmisikan, atau membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik. Apakah itu bisa kemudian tetap bernilai kesaksian tersebut, ataukah itu disebut dengan bukti permulaan yang cukup atau tidak? Oke, pertama saya harus jelaskan, kalau tadi saya tidak salah tangkap, artinya saksi ini adalah saksi mahkota, saksi yang sama-sama dijadikan tersangka, betul ya? Nah, saya harus jelaskan bahwa sebenarnya saksi mahkota itu tidak bisa juga menjadi bukti permulaan. Tapi kalau dijelaskan bahwa saksi-saksi tidak ditanyakan, tidak ada saksi yang bisa melihat ada perbuatan-perbuatan yang mencuri, meretas dan sebagainya sesuai dengan unsur pasal 32 ayat 1. Artinya bukannya tidak ada bukti permulaan, tidak ada fakta itu, sehingga jangan dipaksakan mencari bukti permulaan. Faktanya memang tidak ada, karena itulah tidak ada saksi-saksi yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Ya, itu lebih jauh lagi gitu. Mohon maaf, kalau saya pakai istilah ini adalah kalau pasal itu diselundupkan, itu adalah salah satu bukti terjadinya rekayasa kriminalisasi, karena fakta tidak ada. Jangankan mencari bukti permulaan, bukti awal, bukti permulaan tidak pernah ada untuk pasal tersebut. Itu adalah rekayasa kriminalisasi. Demikian. Terima kasih yang mulia. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli. Pertama tadi ahli menyatakan menjelaskan tentang rezim yang digunakan dalam acara pra peradilan hari ini. Kami mohon penekanan dari ahli tentang objek pra peradilan yang saat ini dijadikan sebagai objek untuk diuji keabsahannya oleh yang mulia. Tadi mengikuti jawaban ahli bahwa ahli berpendapat mengikuti rezim yang baru, UHAP yang baru, sementara objek yang dijadikan dalam pra-peradilan hari ini baik saat penetapan tersangka maupun
naik penyidikan dan penetapan tersangka berada di rezim KUHP yang lama. Nah, kami ingin ahli memberikan penekanan atau penegasan pada pendapat ini. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, ini mungkin pertanyaan kelima kalau dihitung pra-peradilan kedua ya. Oke, saya jelaskan lagi. Begini, objek dalam permohonan pra-peradilan aku adalah penetapan tersangka. Harus diikuti dengan pasal apakah? Karena untuk mengetahui bukti permohonannya itu jenisnya bagaimana. Oke, tapi ketika itu proses penyidikan itu masih pakai rezim lama 881. Oke. Dan diatur dalam KUHP sekarang ini rezim baru diatur dalam pasal 361 huruf A, yaitu apabila proses penyidikan sudah dilakukan maka proses penyidikan tersebut mengikuti rezim lama KUHP lama. Nah, saya ingin bertanya sedikit kalau boleh pada bukan maksudnya untuk menimbulkan ya baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Baik, apakah pasal 361A yang menjadi pegangan dari termohon? Kalau termohon memegang pasal itu 361 huruf A. Perhatikan Pak, Ya. saya mengatur sidang. Yes. Ya, kalau memang sudah selesai jawaban saudara, sudah. Sekarang silakan Pak, ada pertanyaan yang lain. Oke. Kalau sudah, silakan dijawab. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami berikutnya kepada ahli kami bertanya, apakah ahli turut hadir pada saat penyidik melaksanakan gelar perkara khusus penetapan status tersangka kepada pemohon. Pemohon yang kami maksud dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo. Itu tanggal berapa? Penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka saya tidak hadir. Yang saya hadir tanggal 15 Desember. Baik, pada saat gelar perkara penetapan tersangka ahli tidak hadir. Karena kami akan berlanjut ke pertanyaan berikut, apakah ahli turut menilai alat bukti yang dipaparkan oleh penyidik pada saat gelar perkara tersebut. Pertanyaan kami berikut, bila tidak hadir, kami tidak akan melanjutkan pertanyaan tersebut. Tidak hadir. Tidak hadir. Baik. Yang Mulia, kami izin bertanya pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat ahli dalam hal berkas perkara penyidik oleh jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum telah dinyatakan lengkap? Apa pemaknaan dari pernyataan lengkap ini? Menyatakan kelengkapan secara formil, termasuk material di dalamnya, atau seperti apa pendapat ahli? Nah, kalau saya hanya bisa secara normatif. Kalau dinyatakan P21 berarti siap sidang, ya dari. Tapi apakah dari aspek formil ataupun material, silakan bisa ditanyakan kepada jaksa penuntut umum, bukan kepada saya. Itu karena itu saya nggak tahu kondisi yang sebenarnya bagaimana. Tapi kalau secara umum P21 artinya siap sidang. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Pertanyaan berikut. Dalam hal berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum ini, secara administrasi telah dilimpahkan ke pengadilan. Namun oleh karena pengadilan menghormati pra peradilan ini, maka untuk sementara perkara pokok ini berhenti. Nah, bagaimana ahli memberi pendapat? Apakah perkara yang telah diterima atau dilimpahkan ke pengadilan ini, kami mohon penegasan ahli, telah memenuhi syarat untuk diperiksa atau disidangkan di pengadilan tersebut? Iya, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan. Kalau dalam rezim lama KUHP itu ada pasal 82 ayat 1 huruf D. Itu kalau perkaranya sudah mulai diperiksa, dipertegas di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102, maka pra peradilan akan gugur ketika dakwaan dibacakan. Tetapi dalam rezim sekarang jelas sudah ada norma hukumnya, 1 dan 3 ayat 1 huruf E. Di sana dikatakan pemeriksaan terhadap perkara pokok menunggu putusan pra peradilan selesai. Nah, jadi putusan pra peradilan itu harus ditunggu. Karena apa? Pengadilan pokok juga harus melihat
bahwa jaksa sekarang juga diberikan sebagai dominus litis, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kedakwaannya 7 hari sebelum penetapan hari sidang, atau pada saat sidang dapat diperbaiki dulu atau dilakukan kemudian dalam eksepsi. Nah, disitulah diperbaiki kualitas dakwaan orang, itu nasib orang. Jadi kalau aturannya sudah jelas, itu bukannya pendapat lagi, itu aturan hukum. Jadi pengadilan itu, saya tidak berwenang untuk memerintah atau siapapun tidak berwenang memerintah. Mereka adalah menjadi bukan hanya sekedar corong undang-undang, tapi menjalankan ketentuan undang-undang. Harus begitu. Jadi tidak ada salahnya demikian. Terima kasih ahli. Yang mulia, pertanyaan berikut kami izin bertanya kepada ahli. Tadi beberapa jawaban disampaikan ahli terkait dengan kemampuan ahli di bidang ITE, beberapa pasal tadi seperti pasal 32 ayat 1. Kami ingin bertanya, apakah ahli memiliki kompetensi khusus atau pendidikan khusus terkait dengan ITE? Baik, saya jawab ya. Saya ahli pidana. Pidana itu mencakup seluruh undang-undang yang terjadi. Saya juga memegang ya kemampuan, saya narasumber undang-undang money laundering yang pertama. Ya. Tapi tidak perlu ada sertifikasi. Boleh ditanyakan PPATK. Jadi, saya ahli hukum yang bisa melakukan ya kan, atau mencoba menggali konstruksi hukum yang ada di dalam undang-undang. Undang-undang apakah itu undang-undang tipikor? Saya sering menjadi ahli tipikor dan ahli TE. Bahkan kalau memang saya tidak berkompeten, terdakwa tidak bebas. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Yang mulia, pertanyaan terakhir. Apakah ahli juga turut menjadi ahli dalam berkas perkara pokok terhadap laporan terkait dengan pra-peradilan ini? Apakah ahli turut menjadi ahli dalam berkas-perkara tersebut yang kemudian telah dinyatakan lengkap? Jadi, ya betul, saya diperiksa. Terima kasih, yang mulia. Silakan. Pasal 77 ada frasa sah atau tidak, yaitu peradilan. Indikator parameter apa sih sah atau tidaknya yang dinilai? Mohon dijelaskan, karena kata-kata sah ini juga kadang kita dengar di dalam keputusan pengadilan pidana kira-kira seperti ini, terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, sah ini saya mohon dijelaskan apa sih makna sah ini? Sah ini parameter sesuatu tindakan itu dinilai sah itu dari mana? Kira-kira. Kalau menilai sah atau tidak, ya, yang tadi sah dan meyakinkan itu untuk pidana material, bukan pidana formil. Pra-peradilan ini adalah kita bicara hukum formil, pidana formil. Jangan disamakan itu. Nah, itu satu sudah berbeda, ya. Yang ditanyakan mau pidana formil atau material? Yang mau saya tanyakan, frasa sah itu. Sah itu sah kata oke. Ya, formilnya aja dulu. Formil, baik. Formil ya. Baik. Sekarang ada aturan-aturan yang mengikat suatu tindakan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hukum acara pidana kepada aparat penegak hukum itu jelas harus ada pembatasan, dan itu nanti diberikan penilaian kepada hakim pra-peradilan untuk menilai. Jadi ketika hakim memeriksa adanya permohonan pra-peradilan sah atau tidaknya, itu satu adanya kelengkapan formil, ya, dan adanya hal-hal yang bersifat formalitas dalam pra-peradilan baru dinyatakan sah atau tidak. Nah, contohnya kalau yang pasal 77 itu kan menyangkut hanya mengenai penangkapan, ya kan, penahanan dan sebagainya. Tapi di sini sudah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan MK nomor 21
sahnya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka minimal dengan 2 bukti permulaan. Nah, 2 bukti permulaan ini dengan segala aturan-aturan yang ada, harus si calon tersangka harus diperiksa sebagai saksi. Kalau tidak sah. Ya, jadi itu ada aturan-aturannya. Kemudian ada lagi dua bukti permulaan ini jelas tidak mengacu kepada pidana material, tetapi harus bukti permulaan, yaitu hanya 3. Tadi saya sudah jelaskan, saksi, ahli, dan keterangan surat. Namun kualitasnya itu harus bertepatan dengan pasal yang dikenakan. Jadi nggak bisa kita itu menerapkan satu perkara pasal pembunuhan, tetapi saksinya hanya melihat si pelaku dibilang sedang makan, bahwa kejadian peristiwa pembunuhannya tidak dia lihat, dia tidak melihat, dia pegang parang, dia pegang golok dan sebagainya. Tidak bisa. Jadi kualitas dari bukti permulaan itu jelas harus ada, di mana dinilailah dalam permohonan pra peradilan, diuji benar nggak punya 2 bukti permulaan. Kalau ada 100 saksi, sah apa tidak? Sah-sah saja, tapi apa sah menjadi bukti permulaan? Belum tentu. Nah itulah, kalau mau dibilang dalam hukum formil, kita menilai bukan materialnya, bukan tindakan si pelaku salah atau tidak, bukan. Sah atau tidaknya itu dari apakah terjadi abuse of power apa tidak. Jadi penyidik jangan sampai kalau melakukan penetapan pasal dengan saksi-saksi yang abal-abal, dengan keterangan ahli yang abal-abal. Perkara ITE, ahlinya dipakai dengan ahli dari ekonomi, nggak cocok. Sah apa tidak? Tidak sah. Bukti permulaan itu maksudnya, makna sah di sini. Ya. Tapi kalau pidana material berbeda, ya. Kita bicara hukum pidana formil di sini. Lihat. Oke, saya lanjut lagi, saya pertegas lagi. Saya juga belum puas tentang indikator sah apa sih yang dinilai, sehingga hakim pra peradilan mengatakan sah. Apakah yang dinilai orang yang melakukan tindakan itu, orang yang berwenang, apakah dia punya surat perintah yang sah dari pejabat negara? Terus apabila seorang penyidik melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, itu kira-kira dibatalkan enggak? Diperintahkan hakim pra peradilan enggak? Atau tidak? Mau tetap mengajukan pertanyaan itu atau berada ingin saya selesaikan? Silakan Pak dijawab. Tadi pertanyaannya penangkapan yang mulia. Tersangka ya. Apa tidak mau menanyakan itu lagi? Oke, ini hanya saya akan mengasih contoh tindakan seseorang penyidik yang tanpa surat perintah. Apakah itu termasuk penilaian? Silakan itu dijawab. Ya, baik. Jadi kalau namanya orang yang mempunyai surat perintah, yang penting perintahnya itu tidak keliru, tidak cacat, formil dan lengkap berdasarkan KUHP yang berlaku, itu sah. Dan alasan-alasan penangkapan itu sudah dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam KUHP, itu sah. Jadi benchmark yang batu ujinya adalah apa yang tertuang dan diatur oleh undang-undang itu. Dan demikian pula nanti hakim akan menilai tindakan itu apakah sah atau tidak. Itu kewenangan hakim pra peradilan. Demikian. Kalau saya mengacu ke Perma 4/2016, lebih diatur diarahkan lagi para pencari keadilan dan penegak sana. Batasan pemeriksaan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, hakim hanya menilai aspek formil. Artinya hakim pra peradilan melihat indikator parameter atau dikatakan sah atau tidak suatu tindakan pada pokoknya itu. Apakah ada 2? Apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah? Yang sah ini saya kembali tanyakan lagi. Kira-kira sah ini apa maksudnya? Jadi begini, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mensyaratkan minimal 2 bukti permulaan, itu yang pertama. Ya. Namun
hakim di dalam sidang pengadilan berwenang untuk memeriksa, untuk ketika menyatakan bahwa tindakan termohon adalah sah menurut hukum. Dan ini bicara soal menurut formalitas, bukan pidana material. Formalitas. Dua bukti permulaan itu tidak boleh asal-asalan. Itulah penegakan hukum. Itu menyangkut kepada azas legalitas. Tidak hanya perma. Kita bicara, kalau orang melakukan pembunuhan, orang didakwa atau nanti dia dikenakan perbuatan pembunuhan, ya dianggap membunuh seseorang, tidak boleh dia dikenakan pasal yang lebih ringan. Itu ada ancamannya sekarang. Pasal 278 KUHP, penyesatan peradilan. Itulah namanya aturan-aturan yang sudah diatur, ayat azas legalitas. Ya. Nah, jadi sahnya itu kalau saksinya adalah berkualitas memang orang yang melihat pembunuhan itu. Jadi bukannya asal-asal saksi. Ada saksi, dia tarik-tarik saksi, kamu lihat nggak? Kan begitu. Lihat tadi orang ini melakukan pembunuhan, menusuk atau tidak, atau melihat. Nah, itu hanya menilai apakah benar nantinya itu dibuktikan di peradilan pokok, pidana pokok. Jadi pada saat pertama sah atau tidak dua bukti permulaan, tidak hanya bicara soal kuantitas, harus kualitas. Kalau tidak melanggar asas legalitas. Saksinya cuma ngelihat orang itu makan kok dikasih pasal pemerkosaan. Ya. Saya memperdalam lagi yang mulia. Ini ada apakah alat bukti tersebut diperoleh secara sah? Secara sah itu maksudnya bagaimana? Apakah mengambil suatu barang bukti harus dengan penetapan suatu penyitaan, kemudian sebagai kontrol judisialnya harus diberitahukan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh izin. Apakah ini yang dimaksudkan menjadi sah? Jadi barang bukti itu ada yang diserahkan langsung, bisa dibuatkan tanda terima, kemudian dimintakan persetujuan. Itu sah. Ada yang dengan upaya paksa, yaitu dengan penetapan terlebih dahulu. Nah, ada juga ya tertangkap tangan, tapi nantinya juga tetap harus dibuat penyitaan. Ya, jadi penyitaan yang dalam kondisi diserahkan terlebih dahulu, tertangkap tangan, itu dimintakan persetujuan. Tapi kalau memang cukup waktu dan tidak ada masalah, rumah atau bagaimana, itu harusnya dengan penetapan pengadilan, bukan izin. Bukan persetujuan. Demikian. Berarti tindakan pelaksanaan prosedur yang dinilai ya? Ya, salah satunya. Tapi begini, kalau seandainya barang bukti tersebut ternyata bukan objek dari hasil kejahatan, pihak ketiga bisa mengajukan pra-peradilan keberatan. Jadi bukan hanya prosedur saja, prosedurnya sudah benar, tapi salah objek, itu bisa diajukan pra-peradilan. Ya, kalau misalnya ada barang yang tidak ada berkaitan dengan perkara pidana pokok, terus disita, ya nggak ada hubungannya, apa gitu. Nah, pihak-pihak yang keberatan boleh mengajukan pra-peradilan. Jadi tidak hanya prosedur di sini. Demikian. Dari lalu penegasan untuk menyampaikan kami supaya menurut pemeriksaan sidang pra-peradilan, apakah untuk menguji tindakan aparatur, tindakannya apakah sudah sesuai dengan prosedur SOP atau tidak? Yang satu lagi, apakah pra-peradilan untuk menguji penerapan pasal terhadap seseorang untuk menentukan siapa tersangkanya atau siapa pelakunya? Saya mohon yang memberikan yang jelas ya. Contohnya baik. Saya berikan contoh dulu. Ada kasus yang mendasari KUHP rezim 881. Itu adalah Sengkon dan Karta. Ada dua orang dihukum salah orangnya. Akhirnya dibebaskan, diberikan ganti rugi pada saat itu. Nah, itulah salah menerapkan pasal, salah menetapkan tersangka, terdakwa, dan salah menghukum orang. Itulah dia, makanya dibuat KUHP
dibuat lembaga pra-peradilan. Di sini adalah kita tidak hanya menguji apakah si termohon aparat penegak hukum sudah melaksanakan fungsi dan tugas atau kewenangannya dengan baik, tetapi juga menjaga jangan sampai ada abuse of power. Karena abuse of power itu adalah tindakan-tindakan penyeludupan hukum dan dijaga dengan pasal 278 sekarang. Penyesatan peradilan itu bisa dipidana. Bahkan kalau aparat penegak hukum yang melakukan, dipidana lebih berat di sana. Jadi ada, coba dilihat itu di pasal, di ayat 3 huruf C kalau nggak salah, huruf B apa A apa B. Kalau menerapkan pasal yang lebih ringan atau lebih berat, kalau dia main-main, dia kenal orang itu, dia kasih pasal yang lebih ringan, kena juga. Tapi kalau memberatkan, kena juga dia, ditambah sepertiga itu. Itu ada ancaman hukumannya. Jadi janganlah penerapan pasal itu dimasukkan pasal yang tidak berhubungan, itu abuse of power. Itulah yang harus diuji di sini. Diujinya bagaimana? Nggak bisa bilang abuse of power sekedar begitu saja. Tapi dari bukti permulaan penetapan tersangka dari pasal itu masuk apa tidak. Kalau dia hanya melakukan penipuan, dia dituduh melakukan pembunuhan, itu kan melanggar hak asasi manusia dan penzoliman. Itulah yang diuji. Jangan sampai lagi ada salah hukum di sini, salah mendakwa orang. Ya. Terima kasih yang mulia Saudara Saksi Ahli. Saksi ahli. Tadi saudara ahli mengatakan supaya jangan menghadirkan saksi atau ahli yang abal-abal. Ini sangat menarik sekali. Karena tadi kami dalam kesaksian pertama tadi, pemohon menghadirkan salah satu saksi yang pernah terlibat dalam pidana, yaitu terdakwa FPE. Jadi kami tanyakan, apakah ahli pernah terlibat persoalan pidana dan telah diputuskan sebagai narapidana? Keberatan yang mulia, tidak relevan. Ya, keberatan yang mulia. Ini hubungan terhadap pribadi tadi. Keberatan. Saya kira keberadaannya tidak usah silahkan tanyakan. Kira fair. Terima kasih ahli, itu karena tertarik dengan abal-abal tadi. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya ingin membahas terkait Permen nomor 4 tahun 2016. Saudara ahli, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Permen nomor 4 tahun 2016, pemeriksaan pra peradilan secara tegas diamanatkan hanya menilai aspek formil dan dilarang keras memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Apakah ahli sepakat dengan kekuatan mengingat norma tersebut? Saya sepakat. Oke. Jika dalam persidangan ini pemohon memperdebatkan perkara yang diajukan substansi unsur cyber seperti pasal 32 yang tadi salah satunya dibahas, kemudian masalah data interference, ruang lingkup dokumen digital, kemudian masalah dalam permohonan pemohon membahas mengenai audit forensik dengan perangkat software seperti Encase atau Celebrite untuk membuktikan ada tidaknya perusakan file. Menurut keahlian hukum saudara ahli, apakah perdebatan tersebut merupakan pengujian formalitas administrasi penyidikan ataukah sudah merupakan pembuktian material unsur pasal di dalam sidang pokok perkara? Baik, baik. Saya bicara itu adalah formalitas awal, bukan pembuktian. Apakah kalau pembuktian pokok materi itu adalah apakah si pelaku dibuktikan dia melakukan tindakan tersebut atau tidak, itu yang dimaksud di Perma. Maaf saudara, ini pertanyaan saya bukan masalah yang saudara yang bahas tadi. Pertanyaan saya itu tadi yang saya tanyakan, jika dalam persidangan ini pemohon memperdebatkan perkara yang diajukan substansi unsur cyber atau data misalnya data interference atau masalah ruang lingkup dokumen digital atau masalah keharusan audit forensik dengan perangkat software yang seperti saya bilang tadi itu,
untuk membuktikan ada tidaknya, misalnya perusakan file. Menurut keahlian hukum saudara ahli tadi, apakah perdebatan tersebut merupakan pengujian formalitas administrasi penyidikan ataukah sudah merupakan pembuktian materi unsur pasal? Jadi begini, kalau dikatakan pembuktian adanya kerusakan yang terjadi, itu adalah pidana material, pembuktian pidana material. Tapi kalau ditanyakan, ada tidak saksi yang melihat perbuatan orang merusak tanpa kita masuk dalam pembuktiannya, cuman bertanya di depan pintu, punya nggak saksi yang melihat ketika pelaku melakukan perusakan? Nah, bukan berarti membuktikan perbuatan pelaku. Nanti perbuatan pelaku terbuktikan atau tidak terserah nanti. Itu bukan ranah sidik. Tapi kalau saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat adanya orang yang melakukan merusak dan sebagainya, mengeretas dan sebagainya, tapi dia cuma melihat bahwa pelaku, saya cuma lihat dia jalan-jalan di Pasar Baru, itu kan bukan jadi ranah pembuktian. Itu cuma bertanya, saksinya berkualitas tidak untuk pembuktian ini. Jadi tidak bisa seperti tadi untuk jelasnya. Kalau perkara pembunuhan, saksi dia tidak melihat orang itu membunuh, untuk apa jadi saksi? Apalagi tidak tangkap ya? Iya. Kasih yang mulia, saya lanjut yang mulia. Misalkan kalau pembuktian tersebut murni menilai unsur delik dan kualitas isi alat bukti cyber tadi, di manakah forum asal yang berwenang untuk mengadilinya? Apakah di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum pra peradilan, atau di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pengadilan adjudikasi perkara pokok pemohon? Oke, jadi saya nggak bilang soal Pengadilan Timur atau Selatan ya. Itu pertanyaan saya, saudara. Ya begini, kalau kontensi relatifnya perkara pokok harus di selatan, tetap saya akan jawab begitu. Karena kalau timur itu alasan khusus itu silahkan, tapi kompetensi di selatan. Tetapi kalau membuktikan yang tadi yang ditanya oleh termohon adalah membuktikan bagaimana terjadinya hal-hal tersebut, itu sudah masuk ranah pembuktian pokok material. Ya. Jadi kalau mau dibilang ranah pra peradilan, sekali lagi saya batasi, tidak bisa masuk ke sana. Hanya terbatas pintu masuk, yaitu surat keterangan ahli dan saksi. Jadi mereka-mereka yang bisa, ahlinya itu bisa menilai bahwa kalau yang namanya perkara ini bisa masuk dalam ranah undang-undang T misalnya. Apakah misalnya ini saya kasih contoh, tidak ada dokumen elektronik, semuanya adalah dokumen fisik. Nah itu namanya, kalau dia bilang bisa, itu saksi ahli yang abal-abal. Dan saya bisa kasih contoh, ahli yang abal-abal saya pernah temukan seorang profesor di dalam persidangan, mengatakan di BAP-nya dia mengatakan dia mengerti undang-undang advokat. Sampai di persidangan saya tidak mengerti undang-undang advokat. Yang saya jelaskan di persidangan itulah yang digunakan menjadi keterangan ahli. Nah itu contohnya. Ya. Itu abal-abal. Terima kasih yang mulia. Saya ingin menanyakan sedikit kepada saudara ahli mengenai dokumen elektronik. Bolehkah saudara ahli menjelaskan pengertian yang disebut dokumen elektronik itu? Apakah ini maksud dengan dokumen elektronik sendiri? Menurut saudara ahli, dokumen elektronik adalah dokumen yang sudah berada dalam dunia cyber, ya, tidak lagi dalam bentuk fisik. Ya, kita melihat sekarang ada yang namanya sertifikat sudah menjadi elektronik. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi kalau saya ahli pidana, jangan salah, saya ahli pidana, bukan ahli elektronik IT, ahli pidana penerapan hukum di sana. Ya, demikian. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan terkait dokumen elektronik saudara. Masih ada yang boleh izin yang boleh? Siap yang boleh. Saudara ahli dalam hukum administrasi justisial dikenal asas Eenheid van Bestuur atau satu kesatuan tindakan administrasi. Apakah surat perintah penyidikan yang dalam hal ini disebut sprindik dan surat ketetapan penetapan tersangka dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara parsial per pasal?
Misalnya dibatalkan hanya untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE saja. Sementara status tersangka sudah berkas perkara tersebut tetap dianggap sah. Bukankah produk hukum tersebut itu bersifat tunggal dan tidak dapat dipisah-pisahkan? Bagaimana pendapat saudara ahli? Bisa. Saya kasih contoh. Coba kita lihat uji material di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang saja bisa dimaknai. Material? Ya. Jadi undang-undang ya bisa ya kan diperbaiki dengan sekedar ya, tidak mengikat banyak tidak dimaknai. Nah, itu bisa. Ya. Jadi kita melihat di sana undang-undang sendiri bisa. Apalagi surat perintah penyidikan atau surat perintah penetapan tersangka. Sejauh kalau dikatakan menyangkut pasal 32 ayat 1, karena itu hak asasi orang untuk menguji. Dia tidak mau dikenakan pasal 32 ayat 1. Itu pasal penyeludupan. Itulah hak yang tidak dibatasi oleh undang-undang itu sendiri. KUHP tidak mengatur pelarangan tentang pengujian salah satu pasal. Kalau dia dikenakan 4 pasal, dia hanya menguji 1. Boleh, tidak ada larangan. Demikian. Satu lagi ya, Budi. Saudara ahli, apakah dalam hukum acara pidana yang berlaku doktrin pemisahan objek peradilan secara fakultatif? Artinya, jika suatu putusan peradilan menyatakan tindakan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan tidak sah karena cacat administrasi prosedural, apakah putusan tersebut secara otomatis menggugurkan status tersangka yang telah ditetapkan jauh sebelumnya berdasarkan alat bukti awal yang cukup? Tidak menggugurkan penetapan status tersangka, karena penetapan status tersangka harus diajukan secara terpisah masing-masing. Apabila dia menyatakan satu proses penyidikan yang lain bukan penetapan tersangka, itu pun harus secara terpisah. Kalau mau digabung boleh. Demikian. Kita juga punya hak untuk istirahat. Semua sudah bicara tentang hak-hak. Saya kira sudah keterangannya sudah banyak sekali. Semua rakyat sudah puas. Terima kasih beralih. Baik, yang mulia ada pertanyaan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tayangan, beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan tadi itu adalah potongan-potongan video dari sidang pra-peradilan tadi dan menghadirkan saksi ahli dari Roy Suryo. Tadi kita lihat ada 2 saksi ya. Yang pertama yang kalau nggak salah ahli hukum atau pakar hukum dia tuh. Yang kedua Michael Sinaga. Saya nggak tahu nih, Michael Sinaga dihadirkan sebagai saksi ahli, kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti kok Michael Sinaga bisa jadi saksi. Dan beberapa hari lalu kan dia selalu mengatakan kita akan membuka bukti, kita akan membuka banyak sekali tabir kotak Pandora di sidang ijazah Pak Jokowi. Tapi kok mereka ini minta kasus dihentikan, kok mereka ini minta agar pokok perkaranya tidak sampai ke persidangan. Padahal Pak Jokowi sudah menanti-nanti kapan waktunya beliau dipanggil oleh pengadilan agar bisa menunjukkan seluruh ijazah beliau, agar bisa membungkam omon-omon dan juga penelitian abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Tapi mengenai saksi ahli tadi yang konon katanya sih ya status tersangka Roy Suryo sulit untuk digugurkan. Waduh. Kok bisa begitu? Apakah ini blunder besar dari Roy Suryo, teman-teman? Aduh. Dan kalau nggak salah besok ada agenda sidang lagi pra peradilan Roy Suryo yang mendengarkan saksi ahli dari pihak termohon kalau nggak salah ya, pihak dari Polda Metro lagi, dan juga apakah ada nanti dari JPU besok kita lihat teman-teman. Dan mengenai ijazah Roy Suryo ini menarik banget teman-teman. Ijazah Roy Suryo yang S3 ya, kalian mungkin sudah dengarkan lah tadi ya penjelasan dari Bang Bill mengenai Roy Suryo yang diduga tidak mengikuti wisuda dan ijazahnya tidak diberikan kepada dia. Wah, ini menarik nih, apakah bisa dicabut ijazahnya, karena tadi katanya sih bakal ada rapat-rapat apa gitu di UNJ untuk membahas soal Roy Suryo, karena kan dia sempat menjadi terpidana kalau nggak salah ya selama dia menjalani perkuliahan. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Nanti kita lanjut lagi, kita akan update lagi seperti apa sidang pra-peradilan Roy Suryo. Semoga besok pagi kita bisa live ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.